banyak wajah-wajah baru juga. Aku welcoming dulu ya. Atau boleh nanya juga buat Bapak Ibu, siapa nih yang baru pertama kali gabung di Leaderstock? Anda boleh tulis saya yes, atau Anda boleh kasih emoticon di kolom chat nih. Jadi biar kami bisa menyapa Anda. Pak Bayu ini wajah familiar tapi baru ketemu di sini gitu ya. Gitu. Iya, akhirnya ada Pak Anton juga. Kak Eva, thank you. Ada lagi Kak Bapak Ibu yang baru? Nih kayaknya, bentar aku searching dulu. Oh, ada juga Amiritz Trading. Wah, ini jagoan trading nih. Oke, anyway Bapak Ibu, apakah Anda baru pertama atau sudah kesekian kalinya hadir? Boleh juga nih kenalan, mungkin Anda di kota mana, sehingga kami bisa menyapa Anda, bisa tahu, siapa tahu ada yang sekota, bisa kenalan, bisa networking bareng ya. Jadi boleh dibantu di kolom chat, Anda boleh tuliskan dari mana aja. Oke, Makassar hadir. Ada lagi kah yang lain? Surabaya. Makassar, Surabaya, masih timur nih. Ada yang lain lagi enggak? Oh, Sulawesi Barat, Semarang, Denpasar, Surabaya juga. Oke, jauh ya. Ciamis, Ciamis nih banyak nih grupnya Ciamis. Medan, Parmin, Surabaya Barat, Surabaya, Jakarta, Kendari, Bu Nina pasti. Jogja hadir, terima kasih Pak Andri. Wah ini lengkap. Kayak gini loh, ini duta perusahaan kayak begini nih. Bayu Utomo, PT Prisma Surya Gemilang, Ciamis, Jawa Barat, lengkap. Nggak dikasih link websitenya sekalian? Ya, boleh ya teman-teman, silahkan bernetworking di sini. Yang lain yang baru gabung juga boleh. Anda boleh sambil menyapa dari mana gitu ya. Purwokerto, oke, good. Nah, sore hari ini, malam hari ini, teman-teman, seperti janji kita di tahun-tahun sebelumnya, Sinergi akan selalu punya leaders yang dihadirkan setiap bulan dalam sesi kita Leaderstock ya. Dan Leaderstock kali ini, saya nggak tahu, kayaknya entah screen saya atau entah dari Mas Wisnu yang share, apakah Anda juga bisa lihat PPT-nya? Atau enggak? Oh enggak, berarti Mas Wisnu boleh stop share dan share lagi ya. Siapa tahu ini ngejam di sana. Oke, yang pasti malam hari ini Bapak Ibu, saya hadirkan satu orang yang spesial karena sebenarnya saya kenal sih sebenarnya belum lama tapi udah kerasa deket banget, udah kayak bertahun-tahun. Dan kalau kita bicara soal leader, beliau ini adalah salah satu leader yang humble yang pernah saya kenal gitu ya. Walaupun CEO, tapi nggak berasa CEO kalau Anda ngobrol bersama beliau. Dan pastinya nanti saya akan kenalin karena banyak banget sepak terjangnya. Kalau Anda lihat di layar Anda, topik kita malam hari ini adalah leading an innovation ecosystem gitu. Ini kayaknya udah beyond banget ya, karena biasanya kadang kita ngomongin soal self leadership, leadership di dalam dan segala macam. Tapi malam hari ini spesial, ini menyambut banget spesial tahun 2022. Kita itu benar-benar expanding gitu ya. Kita ngomongin soal inovasi, kita ngomongin soal ekosistem. Kita akan lihat nanti bagaimana sebuah perusahaan dibangun, nggak cuma di dalam, tapi juga nanti di keluar, yang bisa di branding, yang kemudian bagaimana society atau Indonesia itu juga merasakan dampak dari perusahaan yang kita bangun. Jadi kita ngebangunnya nggak cuma internal company kita aja, tapi benar-benar membawa dampak pada masyarakat yang lebih luas. Nanti simpan bentar, kalau Anda penasaran, nanti saya kenalin lebih dekat lagi orangnya. Ya, jadi ini topik kita malam ini Leaderstock, dan sama tahun 2022 kami tetap akan hadir untuk Anda 1 bulan sekali dan menghadirkan leaders-leaders yang keren-keren yang Anda bisa belajar dari beliaunya ya. So, buat yang baru pertama kali hadir, Bapak Ibu, teman-teman, perkenalkan dulu, nama saya Amelia. Ini udah ngobrol panjang baru ngomong ya. Saya akan jadi host Anda hari ini dan saya berharap kita bisa bertransformasi dalam sesi malam hari ini ya.
Oke, itu kenalan singkatnya. Nanti semoga kita bisa kenalan di momen yang berbeda. Saya akan sharing lebih banyak tentang apa yang saya lakukan ya. Tapi malam hari ini saya kepingin Anda belajar nanti dari Coach Salman. Dan untuk persiapan Bapak Ibu, teman-teman, pastinya saya kepingin Anda cek koneksinya. Jangan sampai waktu kita yang cuma mungkin 1 jam lebih sedikit, Anda ketinggalan. Karena the best moment adalah waktu di mana Anda ketinggalan tadi. Jadi nanti sampein ke kiri kanan Anda, jangan banyak-banyak pakai kuota internet di rumah ya, karena Anda perlu koneksi yang bagus banget ya. Kemudian yang kedua adalah active learning. Saya yakin akan ada banyak hal yang bisa Anda catat atau Anda capture dari layar Anda, dan pun ketika Anda punya insight, Anda sebenarnya bisa tulis di kolom chat ya. Anda bukan hanya soal pertanyaan, tapi active learning adalah insight yang Anda dapatkan, Anda boleh tulis di kolom chat biar nggak lupa. Plus siapa tahu insight Anda juga akan menginspirasi orang lain yang lagi belajar sama-sama dengan kita di sini ya. So Anda siapin catatan-catatan Anda, mungkin kopi, teh, dan segala macam yang membuat Anda nyaman belajar malam hari ini. Ya, oke. Dan sekali lagi, teman-teman, karena sekali lagi waktu kita singkat, jadi saya mau ajak Anda, pada saat Anda menyimak sesi ini, Anda boleh open cam sebagai komitmen atas kehadiran Anda. Thank you banget Pak Alam, kalau ikut sesi ini selalu open cam, Bu Nina, itu selalu ya hadir. Ada Epa Epi ya, ada ini kembaran idola saya, ada Epa Epi. Ya, thank you Pak Toto juga selalu open cam, thank you banget. Karena siapa tahu nanti kalau Anda open cam, Anda punya insight lebih banyak ya, kita bisa saling belajar bersama. Ya. Kemudian juga no more browsing, jangan sambil WhatsApp-an, jangan sambil ini dan itu, biar Anda tetap fokus ya. Sambil Anda buka kamera sehingga kita bisa belajar secara lebih interaktif, teman-teman, saya juga akan mute mic Anda biar kita bisa dengerin nanti Coach Salman dengan lebih jelas. Tapi pastinya nanti kalau ada sesi tanya jawab, Bapak Ibu, Anda bisa open mic atau Anda boleh tulis pertanyaan Anda di kolom chat ya. Oke, thank you banget yang sudah pada open cam. Kayaknya happy banget kalau lihat wajah-wajah Anda nih di sini. Ya. Good. See. Nah, saya sekarang mau kenalin sekali lagi nih. Saya mau tanya dulu teman-teman di sini. Ada dari Ternate juga. Wah, Pak Muhazir. Saya mau tanya, dan kali ini kita punya sekitar 60 peserta di participants list kita. Saya kepingin Anda tulis di kolom chat ya. Saya mau tanya aja. Bapak Ibu di sini, di seluruh Indonesia, siapa yang pernah kenal atau tahu Wardah Kosmetik? Nah, boleh tulis di kolom chat. Mau ngetes. Kalau kurang dari 50%, kita nggak jadi ada sesi nih. Oke, aku sangat tahu. Oke. Oh, user tuh, Coach Salman, ada user. Tahu dong. Istri saya pakai, bagus. Nanti habis ini kita kenalin produk yang untuk bapak-bapak ya. Saya user. Oke, makeover keren. Nah, Bapak kosmetik nanti saya jelasin ya, kosmetik itu. Ada lagi kah Bapak Ibu yang di sini siapa tahu dari istri? Wah, ini masih konsumsinya istri-istri ya. Pak Amiruddin nggak apa-apa kalau gitu istrinya diajak ikut Zoom malam ini. Yang istrinya pakai Wardah boleh diajak Zoom malam hari ini untuk tahu the man behind Wardah. Oke? Oh, tuh kan saya pakai Kaf. Nah, Pak Alam, tolong order dari Pak Hengki, Beauty Kendari, itu Kaf. Kaf itu Wardah versi cowok. Hari ini ada peluncuran baru produk Biodev. Bu Nina kasih link itu aja, online shop-nya ini. Untuk ya aduh ya harus Paragon leader kosmetik saat ini. Istri pakai. Ini nyimak bareng, bagus. Pakai Wardah. Wardah pakai Wardah. Oke. Kaf juga bagus. Bapak Ibu yang lain, siapa yang kenal? Ada yang
Atau pertanyaannya saya sekarang coba balik. Apakah Anda yang hadir di sini ada yang tidak kenal Wardah Kosmetik? Ada enggak? Kalau ada nggak kenal, mungkin nanti dikirimin sampel sama Coach Salman. Terus ngakunya nggak kenal. Ngakunya nggak kenal. Nggak ada loh Coach Salman, nggak ada yang nggak kenal tuh. Asik. Asik ya. Oke, so Bapak Ibu, jadi Coach Salman, ini anehnya ya, CEO tapi kepingin dipanggil coach gitu. Gitu. Jadi nggak berasa CEO-nya. Gitu. CEO yang humble karena ingin membersamai semua timnya, bahkan semua bisnis partnernya. Dan kalau saya bilang CEO yang ingin membersamai semua masyarakat Indonesia, terutama para edukator, punya misi edukasi yang di dunia edukasi yang sangat luar biasa. Dan inilah Coach Salman. Coach Salman adalah CEO dari Paragon Innovation Group. Jadi ada banyak ya. Saya kayaknya nanti tunggu Coach Salman juga cerita apa aja nih unit bisnisnya. Dan malam hari ini kita ini privilege banget buat kita. Luar biasa banget Coach Salman bisa hadir di sela-sela waktunya Coach Salman. Ya. Buktinya Marcel kalau WhatsApp Coach Salman itu nunggu seminggu gitu ya baru dibalas. Tapi seru banget dan kalau buat saya satu kata buat Coach Salman yang paling karakternya banyak ya. Tapi yang paling buat saya dari Coach Salman itu adalah humbleness-nya. Humbleness-nya, kehambelan di balik semua misinya yang sangat luar biasa. Jadi appreciate banget teman-teman kita kehadiran Coach Salman. Mari kita kasih reaction, hati, smile, atau apapun reaction favorit Anda untuk menyambut Coach Salman. Silahkan. Halo Coach Salman. Halo. Jadi grogi nih. Sama Coach Salman, Bu dosen. Waduh, Selamat dosen. malam. Assalamualaikum Lagi di mana warahmatullahi nih? wabarakatuh. Lagi di Cirebon, Ah, tuh kan. Oke, Aduh. Thank you ya ngobrol-ngobrol Coach. ekosistem ya. Mau gaya coach ya. Sosokan. Pada ada Coach Amel. Oke. Mangga Coach Salman. Siap. Jadi mungkin gini, kan mungkin sebagian besar alumni POY juga ya. Kalau ini kayaknya mungkin belum banyak. belum Beda banyak. ekosistem. Oh, berarti sembari jualan juga. Oke nih. Jadi kalau waktu dulu kita ingat ekosistem gitu ya. Kan sering kan membangun ekosistem. Oh, kenapa kok usahanya belum jalan karena ekosistemnya belum terbentuk katanya kan gitu. Nah, kalau ngomong ekosistem yang paling pertama kali kepikiran ekosistem apa nih? Apa pantai gitu ya? Apa kebun gitu ya? Apa pegunungan gitu ya? Nah, supplier coach. nah itu juga penting ya, supplier itu apa itu macan atau itu kelinci gitu ya. Nah, yang pasti ekosistem itu semua lagi ngehit gitu ya. Nah, kita juga kadang-kadang kalau Paragon sih sering baru sadar gitu bahwa selama ini yang dibangun itu adalah ekosistem. Jadi kalau ada yang bilang kekuatan bisnis mungkin di silaturahmi, terus habis itu reputasi gitu. Itu sebetulnya kan untuk jaga ekosistemnya kan. Nah, terus kadang-kadang waktu saya masih apa ya? Saya dapat ekosistem justru dari anak-anak muda, Coach Amel. Jadi anak-anak muda bilang kita harus bikin ekosistem gitu ya. Terus akhirnya ada satu coach juga yang ngingetin, Mas Salman paham nggak konsekuensinya jadi sebuah ekosistem katanya. Eko kan hidup sistem gitu. Ya benar-benar kayak hutan gitu. Terus dibilang pernah nggak ada hutan dipagerin katanya. Hutan kan nggak dipagerin gitu. Jadi semua harus tumbuh alami dengan perannya masing-masing. Nah, saya juga jadi ingat beruntung gitu ya. Mungkin ada beberapa Bu Nina pernah ketemu Pak Subakat ya, suka berfilsafat gitu ya. Jadi Bapak itu selalu bilang hati-hati loh kalau niatnya untuk bikin perkebunan gitu ya. Karena perkebunan itu kan tanamannya homogen gitu ya. Jadi nggak ada hama, nggak ada apa. Jadi mungkin ada juga yang ingat semenjak ada perkebunan binatang-binatang juga jadi hilang. Nah,
akhirnya jadi perlu pupuk, jadi perlu pestisida gitu. Padahal kalau ekosistemnya dijaga, semua serba seimbang. Jadi mungkin juga ada juga yang pasti masih lah, kita kan orang Indonesia dekat sama agraris gitu ya. Jadi saya pernah juga dengar waktu itu ada hama misalnya nggak terkendali, mungkin repot dulu ada burung hantu atau ada burung, tapi ternyata ketika burung itu dihadirkan, burungnya jadi bikin hama, terus ekosistemnya bisa kembali lagi. Mungkin pernah juga dapat video viral dulu, kita takut misalnya ada serigala gitu ya. Nah, ternyata ketika di suatu pegunungan di Amerika serigalanya datang, gara-gara ada serigala, dia memang makan, kan kasihan ya, dia makan apa gitu. Tapi gara-gara jumlah populasinya jadi seimbang, akhirnya ada berang-berang katanya. Gara-gara ada berang-berang, akhirnya berang-berang kan suka bikin bendungan. Bendungannya ada, airnya itu ternyata adanya serigala itu membuat satu perkebunan itu bisa jadi hijau semua dalam waktu berapa tahun. Jadi seperti itu gambarannya sebuah ekosistem. Nah, baru kita mulai ini ya, simbiosis mutualisme, benar. Jadi serigala jangan dimusuhi. Kadang-kadang perlu ada serigala juga di kantor. Oke, nah kalau ekosistem dalam bisnis gimana sih? Kita mulai ya ceritanya Paragon. Slide share. Saya sebenarnya bisa screen share nih sekarang, sudah menemukan cara. Oke. Sudah bisa. Mau dibantu? Mau dibantu Pak Kosaman? Oh, ini ntar lu. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Boleh dibantu Mas Wisnu? Oke, siap. Ini ternyata yang saya pinjam laptopnya saudara saya bukan anak Zoom. Berarti anak Google Meet. Oke, jadi memang benar kayaknya kalau ekosistem tuh kayak program pemerintah besar. Padahal enggak. Kan tadi kan kita bilang ekosistem itu bisa kecil. Yang penting tadi natural, saling respect gitu ya. Terus saling menghargai. Dan kita suka salah mengartikan kalau dengar kata macan, serigala gitu ya. Karena kan serigala itu nggak pernah makan lebih dari yang dibutuhin gitu kan. Jadi kalau misalnya sampai Lion King itu kan lucu gitu ceritanya ya. Padahal dia kan makan binatang gitu. Tapi kan kalau ikut National Geographic, sebetulnya yang singa makan itu ya juga mengembalikan keseimbangan seluruh ekosistemnya gitu. Jadi kayak kijang yang udah nggak sehat gitu ya. Dan buktinya kijangnya masih banyak kok, lebih banyak daripada macannya. Next slide. Nah, ini sejarahnya ya. Jadi Paragon itu kan berdiri tahun 1985, dulu masih rumahan. Nah, cuma banyak cerita yang orang nggak tahu itu Pak Subakat sendiri adalah seorang CEO gitu dulu tahun 91 tuh Pak Subakat udah CEO. Jadi kayak itu ekosistem kecil kan. Jadi sebuah perusahaan rumahan tapi suaminya mentoring istrinya gitu ya, ibu ya bapak mentoring ibu. Jadi manajemen, komputer, program, saya masih ingat banget dulu komputer masih jarang. Paragon yang masih kecil banget dulu namanya Pusaka Tradisi Ibu tuh udah pakai program komputer, udah aplikasikan manajemen modern itu sebenarnya dari bapak. Nah, terus tahun 95 Wardah lahir, itu sebenarnya agak-agak berbau ekosistem juga karena ada sebuah pesantren yang pengen dibuatin brand untuk koperasi-koperasinya gitu. Jadi sebetulnya nggak cita-citanya yang nggak gede-gede banget. Nah, generasi kedua tuh masuk tahun 2002. Nah, terus tahun 2009 baru nih orang sering bilang Wardah itu kayak bayi lari. Padahal waktu 2009 kan udah nggak bayi lagi, sebetulnya udah 24 tahun. Kalau dibilang baru-baru banget juga enggak. Nah, terus jadilah Wardah yang seperti sekarang ini. Nah, jadi contoh yang kenapa kita harus ngebangun, tadi Coach Amil bilang bahwa dekat sama pendidikan. Itu sebagai apa ya, kayak rasa terima kasih kita gitu. Jadi ketika ada beberapa orang yang kan pada masa 2005 itu dulu nggak tren gitu untuk bisa kerja di perusahaan lokal. Kesannya kalau perusahaan nasional itu nggak identik dengan karir, training, atau sesuatu. Orang senangnya tuh perusahaan besar seperti Unilever, P&G, atau bank gitu. Tapi kok ada sekelompok anak muda yang tahu-tahu ngelamar aja ke Paragon. Mereka kadang-kadang diterima di BUMN besar kok milih Paragon gitu. Nah, ketika digali-gali lagi kan kadang-kadang kita kerja nggak sadar. Dulu milih Paragon kenapa sih?
disuruh dosen katanya gitu. Jadi kamu bantuin dong perusahaan dalam negeri. Jadi ternyata ada sebuah ekosistem nih yang nolongin gitu. Dan ternyata dosennya temen, kan gitu. Jadi kayak ekosistem kan. Jadi oh dari Pak Hari ya gitu ya. Ternyata sama-sama saya angkatan 98. Jadi kelihatan banget bahwa suksesnya Paragon ini nggak sukses satu orang gitu. Kalau mengutip kata-kata Jack Ma kan katanya kalau kamu sukses ya kamu rajin gitu ya. Kalau kamu suksesnya luar biasa berarti kamu memang mungkin ada sesuatu terobosan gitu. Tapi kalau Paragon ini kan ada yang khas. Kalau Bu Nur pas sebakat kami sekeluarga ditanya gini, nyangka nggak kalau Wardah tuh atau Paragon ini bakal segede ini? Semuanya kompak bilang enggak. Padahal itu jawaban yang nggak keren kok Samil. Jadi bukan so humble. Emang nggak nyangka gitu. Nah, Jack Ma tajam banget ngomongnya. Kalau kamu nggak nyangka, then that's not your success katanya. Is everyone success kata dia. Dan sebetulnya kalau sampai sukses banget gitu sampai jadi market leader, then people is hoping something from your company kata gitu. Jadi saya tuh kena banget waktu ngomong gitu. Jadi kalau sebenarnya ditanya kenapa gabung ke Wardah, habis Wardah banyak beasiswanya gitu ya. Dan itu kita maknain banget. Jadi kalau misalnya kan sering ngasih beasiswa di Jogja. Kalau Jogja itu kan paling wong kewong gitu ya. Jadi paling seneng kalau ngasih beasiswa. Pinter orang Jogja tuh. Diem-diem ngajak kita sepedaan bareng gitu ya. Tapi ujung-ujungnya ditodong gitu kan. Nah, kita juga ngelihat kok kita perusahaan yang kecil banget tapi beasiswanya cukup banyak gitu ya. Jadi merupakan bukti lagi kayak ekosistem itu nggak berarti harus yang paling gede gitu. Biar kita bisa didukung sama kampus yang keren kayak UGM gitu ya. Yang semua orang katanya rebutan gitu. Jadi ternyata nggak harus. Buktinya waktu Paragon kecil banyak orang mau masuk ke Paragon. Nah, ternyata salah satu syarat untuk membangun ekosistem memang banyak melakukan kegiatan sosial. Nah, talent-talent itu masuk, terus bergulir, akhirnya ya karena dasarnya orang masuk ada niat bagus, tadi ya ada harapan gitu, akhirnya bekerjanya nggak mungkin lebih kali ya, lebih dari sekedar bekerja gitu, karena mereka yakin perusahaan ini banyak dampaknya nih ke ini, apalagi misalnya mereka dengar temanku dapat beasiswa dari Wardah gitu, temanku dapat beasiswa dari Paragon. Nah itu yang sekelumit cerita kenapa kita akhirnya meneruskan tradisi ini. Next-nya, next slide. Nah ini juga kadang-kadang kan perusahaan tuh ada yang mencoba menciptakan culture ya, cuman ada yang bilang kan culture itu sebetulnya jangan diciptakan gitu, tapi dimulai dari apa yang ada terus diekstrak. Kadang-kadang kan culture-nya keren banget tapi kok ini siapa sih kayak bukan perusahaan aku gitu, karena kita culture-nya ditulisin orang lain kayaknya bagus. Jadi kita culture tuh nulis berapa kali, memang ini yang kita rasakan sehari-hari. Jadi kita punya sistem bangunan gitu ya. Ini sangat rekomendasi sih, hampir semua perusahaan atau divisi, apalagi kita lagi planning kan bilang bahwa bangunannya rumah. Rumah ada pilar, ada pondasi, ada atap gitu ya. Jadi atapnya visi, pondasinya itu ada 3 ya. Kalau eksekusi yang bagus gitu ya, excellent, terus value sama tujuan. Nah, terus jadi identitas gitu. Jadi niat bagus, entrepreneurship. Mungkin ada yang wah Emina udah gede juga ya, itu yang buat anak muda, Sasa namanya ya. Jadi dari umur berapa ya? Lupa saya. Oh nggak boleh umur kalau perempuan katanya. Nggak. Jadi mungkin banyak yang tahu gitu ya. Habis itu saling menghargai, kerjasama, gotong royong. Saya rasa ini semua klasik. Jadi kalau misalnya tinggal bahasanya apa sih yang sering kita omongin sehari-hari. Kalau sehari-harinya bukan sering ngomongnya gotong royong, senangnya kompak gitu ya, kompak, kekeluargaan gitu ya. Dan ini berkembang dari masa ke masa. Terus values-nya memang sekeluarga rata-rata yang masuk juga masih spiritual gitu. Jadi ada faith in God, care, humility, grit, sama inovasi. Nah, next lagi. Jadi emang nggak sengaja gitu kayak karena inovasi itu kan pasti butuh banyak laboratorium, ngajar kan ibu adalah seorang R&D juga kan. Jadi sebetulnya ekosistem yang dibikin itu akan alami
gitu ya. Jadi kalau tadi kata Coach Amel bilang selama 1 tahun terakhir kita menemukan diri kita, bagus, banyak kok perusahaan yang basicnya bukan lab misalnya ya, tapi inovasi di bidang-bidang lain. Nah, cuman memang kenapa saya sebut innovation ecosystem, karena biasanya terbalik nih, kalau di dalam buku bisnis, orang itu menciptakan ekosistem agar terjadi inovasi. Gitu. Jadi tujuan awalnya inovasi. Jadi kayak kita misalnya punya toko, punya divisi, ada yang divisinya di finansial itu, kenapa sih harus bikin ekosistem? Karena kita pengennya perusahaannya tetap belajar terus. Jadi kalau kita punya agen, frontliner, mimpi kayak apa sih rasanya kuliah, kita bisa jodohin sama dosen gitu ya. Kita bisa membuat mereka punya partnership. Terus kalau perusahaan kita mungkin nggak semua orang bisa riset, kita bisa ngasih tugas akhir. Nah, tujuannya orang membangun ekosistem biasanya ujungnya inovasi. Nah, jadi inovasi itu memang mulai dari diri sendiri, kelompok, komunitas, dan akhirnya timbul sebuah ekosistem. Nah, ada yang bilang inovasi itu kan budaya. Jadi tadi ya, kalau misalnya jaringan pebisnis, jaringan profesi, itu sebenarnya kan sebuah ekosistem. Tapi kalau misalnya kita masuk ke sebuah ekosistem, biasanya kan yang kita cari kan kesamaan passion, kesamaan minat gitu. Jadi pasti kalau ekosistem pasti ngomongnya feeling nih sebetulnya. Jadi kayak misalnya, kenapa kok mau masuk ke asosiasi perbankan padahal dia udah jadi CEO misalnya ya. Saya kan pernah ketemu misalnya CEO itu kan kok masih aktif mentorin orang muda. Pasti dia ngomong gini, dulu waktu saya muda, saya juga di-mentoring. Jadi kalau misalnya saya nggak mentoring itu kayak mengkhianati perjalanan hidup saya gitu. Jadi kayak panggilan gitu ya. Jadi kenapa kok dia seneng lihat anak muda tuh kayak dia melihat dirinya sendiri. Kadang-kadang orang ngajar itu kan biar menemukan dirinya waktu dia muda, ngerasain semangatnya gitu. Jadi kalau ekosistem tuh memang penuh rasa gitu. Nah, inovasi ekosistem rasa gitu. Karena inovasi itu adalah sebuah budaya. Nah, kalau udah budaya kan ngomongnya pasti rasa gitu, kesamaan gitu. Nah, makanya yang bilang kan kalau budaya pasti ngomongnya leadership. Karena leadership itu ngomongnya saling percaya, bisa reflect, nyambung, chemistry, guyup. Itu kan sebetulnya aspek-aspek yang people banget. Jadi nggak salah nanti kalau kita searching gitu, pasti kalau ngomong ekosistem tuh orangnya dulu yang diomongin. Bahasanya first who then what, ada yang bilang gitu kan. Atau why-nya dulu. Kalau why kan ngomong orang gitu ya, rasa gitu kan, value. Baru mau ngapain. Jadi kadang ekosistem kita yang dibangun itu emang susah dijelaskan. Kenapa kok kita seneng ngumpul-ngumpul nih? Saya yakin ini ketemu Coach Amel itu emang bahaya itu. Ngumpul-ngumpul terus kita. Ngumpul-ngumpul terus. Nah ini ekosistem nih ya kan, karena kalau ditanya kenapa ngumpul, nggak jelas gitu sebetulnya. Seneng aja gitu kan. Jadi beda gitu ya. Kalau misalnya ikut ini nyari tender apa segala macam, menurut saya itu bukan ekosistem. Itu apa namanya ya, kerjaan gitu ya. Kalau ekosistem tuh kayak komunitas gitu, lagi nggak ada kerjaan lagi apa pengennya ngumpul terus. Jadi selamat ini cikal bakal ekosistem yang keren. Next. Malam ini kan kita lagi nggak ada kerjaan kan. Kita ngumpul. Ngumpul. Ekosistem Jadi, baru, Coach Salman. ekosistem baru. Saya emang kerasa kalau tadi kalau udah ada yang ngomong gini, aku nggak pernah miss satupun acara, udah pasti udah sebuah ekosistem nih. Sama kayak yang Coach Amel bilang dosen itu kan, ada dosennya datang terus gitu ya. Iya, rajin. Iya, jadi udah gitu rasanya. Jadi tandanya apa? Tandanya ekosistem itu tahu-tahu datang aja gitu ya. Nah, biasanya ekosistem ada tujuannya. Nah, nanti kita masuk ke framework-nya ya. Jadi kalau Paragon itu misalnya ada yang bilang eksekusi, jadi gini, eksekusi bangun network itu kan adalah budaya, dan budaya itu butuh leadership gitu ya. Jadi kita masuk ke ekosistem kepemimpinan. Terus kita selalu ngomong biar belajar mengajar itu selalu hidup di perusahaan, maka kita juga harus sering ngajar gitu. Jadi
terkoneksi lagi sama semangat belajar waktu kecil gitu kan. Saya juga selalu bilang, kenapa Paragon langgeng itu Bu Dina tuh bisa cerita, orangnya ganti-ganti tapi mirip-mirip gitu ya. Karena yang senior itu ngajarin yang juniornya, jadi kok sama-sama gitu, kayak satu cetakan gitu kan. Nah ini juga waktu, ini juga kan, oh iya kok foto saya kehapus di sini ya. Kenapa yang bikin presentasi lihat foto saya yang kehapus? Ini bukan humble, ini kurang strategi aja. Jadi ini, saya juga selalu ngomong gitu ya, kenapa kok Paragon maju ya, belajar mengajar gitu ya. Nah, jadi ada klub dosen, klub guru gitu. Kalau kita ngomong yang secara alami terus ngumpul itu kan komunitas. Ada yang sustain, ada yang belum kan, karena banyak cerita ya. Kalau kita berkomunitas tuh nanti teman-teman nih kalau misalnya udah sering ngumpul tuh biasanya Kosamel jadi posesif. Jadi terlalu banyak rasa gitu. Akhirnya hati-hati gitu ya, berkomunitas itu terlalu banyak rasa. Nah, jadi harus ini juga kadang-kadang biar nggak overdosis. Nah, cuman tadi ya rasa nyumpul ini. Nah, saya dapat encouragement lagi nih dari dosen juga, dari Prof. Rendel waktu di INSEAD kan family business-nya paling bagus. Jadi kita sekeluarga ngambil family business school. Dia bilang, kamu harus coba masuk ke kegiatan sosial yang ekosistem tadi ya. Karena kamu bisa jadi diri kamu seutuhnya katanya. Kan nggak mungkin kita datang ke kantor, ini bukan nggak mungkin ya, bisa aja tiba-tiba, wah kita pakai baju merah putih gitu ya. Padahal bener-bener habis Piala AFF nih. Tapi bayangin nggak reaksi di kantor? Wih, nasionalis gitu kan. Oh, udah akhir tahun nyari bonus ya gitu. Jadi banyak keterbatasan. Bukan berarti kantor salah, karena kan kantor itu kan dibikin banyak rules ya. Nggak boleh, ya jangan cari muka dong, jangan ini dong, jangan ini dong. Memang banyak aturan, wajar. Kalau menurut saya kalau dibiarin juga nanti terlalu ini ya, kadang-kadang kan orang suka mempertentangkan, aku nggak bisa jadi diriku sendiri di kantor. Ya pasti ada tujuannya. Cuman makin ke sini perusahaan yang makin modern itu katanya orang tuh juga harus bisa jadi dirinya sendiri tanpa kayak dijulitin gitu ya. Gitu. Nah, jadi untuk kita pelan-pelan membawa nyawa berekosistem, berkomunitas atau guyup tadi itu ke kantor, kita harus sering aktif di luar. Jadi saya tuh jadi dapat semangat baru gitu. Oh, ternyata itu bisa ningkatin leadership kita. Ya jelas lah ya. Cuman kadang-kadang kalau nggak diingetin kita suka lupa. Next lagi. Nah, nyenenginnya juga gitu ya. Jadi kalau misalnya coba deh teman-teman ngajar depan guru gitu ya, terus nanyain, Bu, sebetulnya cita-cita anak-anak Ibu apa sih? Wah, matanya guru tuh berbinar-binar gitu ya. Terus kadang kita suka gini ya, emang manusia gak ada puasnya ya gitu ya. Terus coba di kantor kayak gini gitu ya. Tapi kalau orang kantor pasti ngomong gini, lah Pak, CSR juga yang bayar kita. Jadi saling melengkapi. Jadi sebetulnya ya udah digabungin gitu ya. Jadi enak nih kalau kita kerja, sebagian kita ini capek ngajar di kantor, terus ilmunya disampaikan ke guru-guru. Nah, guru-guru juga wah biasanya best audience ever lah gitu ya. Semangat banget kalau ini. Jadi akhirnya malah baliknya tuh ke kita sendiri, jadi kayak bisa nge-charge. Next lagi. Nah, masuk ke teorinya nih. Nah, yang bikin tambah semangat lagi. Jadi kan udah semangat karena sejarahnya dari kecil pun banyak yang nolongin. Banyak orang baik yang nolongin kita ternyata. Jadi sebetulnya kalau kita kerja bagus, sayang sama tim, habis itu punya toko ramah, itu sebetulnya jadi omongan. Itu udah pastilah. Jadi omongan gitu, mungkin di ruang guru, pernah nggak belanja di Bu Nina, baik loh gitu, kayak gitu, digombalin kan pelanggan. Nah, karena bisa kerasa gitu loh, ada satu toko ini kok tujuannya bagus gitu ya. Jadi purpose why we exist. Saya nggak pernah lupa tuh ada satu toko menarik banget. Jadi udah generasi kedua, nama tokonya tuh Boso. Boso itu kan bahasa. Jadi dulu ternyata komunitas dagang itu nggak berbahasa Jawa. Jadi mereka pakai bahasa aslinya ya Arab, ya Chinese gitu ya. Nah ternyata toko ini dikasih nama Boso karena orang Jawa seneng banget gitu ya. Tokonya merakyat misalnya. Nah akhirnya kelihatan kan culture-nya jadi sangat kuat gitu ya.
Nah, jadi ada purpose-nya, ada rules of engagement, gimana cara berinteraksi, tadi yang merakyat, dekat sama karyawan, habis itu gimana cara mikir, terus ada value yang dibagikan. Jadi akhirnya terbentuk sense of community. Jadi memang kalau teman-teman komunitas, ekosistem tuh sebetulnya kalau baca buku bisnis itu sama. Kalau yang nulis ada yang bilang build community, build ekosistem itu mirip-mirip banget lah sebetulnya. Organisasi yang flat, organisasi yang matrix, interaksinya hangat gitu. Nah tujuannya apa? Biar bisa debat, healthy debate, kita bisa di-challenge. Ada tujuannya tuh misalnya nggak mau dipanggil Pak, manggilnya Bang atau Mbak tuh biar orang gampang nge-challenge. Nah, kayak jangan panggil Pak di kantor gitu ya. Itu sebetulnya rules of engagement tadi. Nah, sehingga organisasinya jadi agile, jadi lincah, jadi adaptif, habis itu gampang bikin keputusan. Nah, sering banget kita itu fokus di kanan nih, terutama yang dari dunia corporate nih. Keputusannya apa? Performance ini segala macam. Lupa sebagian yang kiri. Nah, yang energinya tuh dari yang kiri, prakteknya tuh yang kanan. Nah, next lagi. Nah, itu tadi Linda Hill ya, kalau suka bercanda. Makanya kalau di bahasanya tuh suka kita ngomongnya kalau di kantor kan orang Sunda gitu, jadi Teteh Linda gitu, biar akrab. Jadi itu salah satu itu ya, organisasi-organisasi yang akhirnya efektif itu sepaket ya, waktu dengar, oh ternyata gitu ya, kenapa di Google tuh orang pakai jeans, pakai celana, pakai sendal juga nggak apa-apa, yang penting dia nyaman kerjanya, tapi enak. Tapi sering sekali diartikan, oh berarti bebas dong. Tapi kalau bebas tapi bikin orang nggak nyaman, berarti melanggar tadi rules of engagement itu kan. Nggak selalu yang namanya jadi diri sendiri itu harus pakai celana pendek ke kantor gitu ya. Nah, jadi terjadi sesuatu yang kolektif. Next slide. Dan lagi, ini tadi sama, cuman pakai poin-poin ya. Jadi ciri-cirinya share values itu bold gitu ya. Saya pernah lihat juga tuh di acara Renat Kasali, dia bilang pokoknya perusahaan saya itu tempat cari mantu. Kan lucu ya, bukan. Jadi dengan bangganya ngomong, jadi kalau udah banyak nilai-nilai rasa gitu ya, udah beyond itu cara-cara ini ya. Oke, sip. Wah, ini biar tanya jawab ya. Next lagi. Next. Nah, ini cara angle yang lain tadi kan, kenapa humility itu syarat ya, biar semua orang bisa ngomong, Pak salah Pak arahnya gitu ya, nggak seru gitu ya, bikin sesuatu ini nggak rame, ini nggak akan laku gitu. Jadi kalau di tempat yang bekerjanya sebagai sebuah ekosistem tuh akan bagus. Next lagi. Sip. Ini emang kuliah 1 minggu ini. Agak cepat, nggak sempat kecatat. Oh, agak cepat jelasin. Saya kira kurang cepat tadinya. Nanti slide-nya dibagikan. Oke, di screenshot aja ya. Nanti yang penting rasanya dulu, rasanya. Nanti bisa dikirim juga beberapa ininya artikelnya. Oke, next lagi. Nah, ini sih sebetulnya slide terakhir ya. Jadi kita juga bisa nih untuk membangkitkan jiwa entrepreneur, kan kadang-kadang kan apa ya, ada rasa jenuh gitu ya. Usaha gitu terus, kadang-kadang bikin yayasan, bikin gerakan, itu tuh bisa menghidupkan lagi ini kita semangat baru. Oh, berhubung saya salah menangkap, dikirain suruh cepet-cepet, saya kembali ke slide berikut sebelumnya. Siap, slide sebelumnya. Itu nanti saya kirim linknya, balik ke slide sebelumnya. Nah, ini mirip banget sama yang Teteh Linda Hill tadi. Kalau Teteh Linda Hill tadi kan 3 lingkaran, habis itu di tengahnya seperti community. Jadi pertama harus cita-citanya sama, terus punya aturan main gitu kan. Makanya kalau kita ngebangun ekosistem tuh kayak punya panggilan gitu ya, coach gitu ya, sesama coach, atau punya panggilan abang gitu ya, atau bung atau apa gitu kan. Terus biasanya itu ada aturan-aturan yang nggak tertulis tapi benar-benar dijalanin gitu. Nah, di sebelah kirinya tadi rules of engagement, lupa. Di sebelah kirinya bold mission, rules of engagement, sama purpose ya kalau nggak salah ya.
Nah, kalau ini tuh cara dia ngelingkarannya tuh yang lingkaran luar tuh fundamentalnya. Nah, nanti teman-teman lihat community marketing di Wikipedia. Dia bilang gini, kalau kita ngebangun bisnis kita berekosistem, kayak misalnya sederhana tuh ada yang dibeasiswain, habis itu setiap bagian juga ikut sesama orang finance, kumpul sama sesama orang finance. Karyawan kita retail, ngobrol gitu ya. Dan itu bisa sederhana kok. Misalnya gini, bikin lomba customer service. Terus karena kita industrinya di bidang retail, walaupun kita nggak ke mall, kita bisa misalnya datang ke mall, shopping, terus bikin award. Misalnya toko kita tuh toko katakanlah Mawar, sering gitu ya. Jadi kayak layang-layang putus ya. Jadi katakanlah si A gitu ya. Kita bisa loh bikin kayak, oh Pak, kayaknya kalau kita belum saatnya punya service champion, ya kan kita bisa gabung sebagai anggota. Kita bisa bikin grup kita sendiri gitu. Jadi misalnya kita di Ternate, kita bikin award buat perusahaan yang atau orang yang ngasih service excellence. Itu maksudnya gitu. Yang milih kita sendiri, terus habis itu kita puji, kan kadang-kadang kita ke Gramedia atau ke apa, ada aja 1-2 orang yang menonjol kan. Terus kita ajak ngobrol. Jadi maksud saya ekosistem tuh gini, kita tergabung dengan ekosistem di luar, tapi kita baru lancar bergabung dengan ekosistem di luar kalau kita bikin ekosistem di dalam, maksudnya itu gitu. Jadi kita akan nyaman walaupun kita bukan yang paling gede, ikut misalnya service champion, wah kita ikut merasakan ada BCA misalnya ya, tapi kita akan pede ketika kita juga punya service champion di dalam gitu. Kita datang ke BCA rame-rame, kita ngundang kepala cabangnya, kita bilang tolong dong datang, terus habis itu kan BCA udah pasti paling bagus lah ya, dan kita semua kan nasabah tuh, dan katanya, nah jadi apa? Nggak mungkin mereka nggak datang gitu ya, mereka datang. Jadi berkomunitas dulu di dalam, itu maksudnya. Makanya di Lindail bilang coba bikin kantor itu seperti komunitas sehingga mereka bisa berkomunitas di luar. Nah, tujuannya bangun ekosistem tadi dapat feedback dari konsumen lebih cepat. Terus habis itu sustain. Misalnya toko minimal ada yang dibeasiswain, mereka jadi pelanggan. Mereka bisa ngasih masukan gitu ya. Mereka bisa ada perayaan-perayaan kecil sehingga nanti di kantor lebih bermakna. Tahu nggak kerja keras kita bareng ternyata beasiswa nggak seberapa tapi anaknya bisa jadi dokter gitu ya. Anaknya. Jadi makanya untuk membuat orang yakin sama ekosistem kita ya kayak bener-bener hutan gitu, bangunnya nggak bisa sebentar. Jadi kita buktiin ada yang kita sampai jadi sarjana, ini loh kerja keras kita semua, tahu nggak? Cuma 1 juta sebulan loh bisa mengantarkan orang jadi dokter, jadi sarjana gitu kan. Nah biasanya tuh kebanggaan tuh mulai timbul, mereka cerita kemana-mana, terbentuk tuh ekosistem, yaudah aku cocok banget sama kantor ini, kantor jasa ini, kantor apa gitu ya. Nah balik lagi ke sini nih, kita tuh sekarang bisnis tuh perlu ngerti semua. Jadi kok ada orang BCA kenapa bagus banget ya, MT. Cuman kok susah ya kan, kami kan bukan sekelasnya BCA, belum. Tapi orang yang kita beasiswain itu mungkin kerja di BCA gitu loh maksudnya. Nah sehingga kita jadi ngerti gitu BCA tuh gimana, kok malah Paragon nih, Paragon masa jualan perusahaan lain. Paragon gitu ya. Nah terus karena kita ngerti, akhirnya kita bisa ngambil keputusan dari masukan yang segitu banyak dan kita bisa eksekusi cepat. Wah, perusahaanku nggak besar, gimana cara bikin program MT? Tanya sama orang yang kita beasiswain yang ikut program MT perusahaan lain, gitu kan gampang ya. Jadi ekosistem benar-benar cuma bisa kecil banget kok sebetulnya. Nah, itu yang disebut agile. Jadi perusahaan kelas kabupaten tapi kok bisa punya program MT kayak perusahaan nasional, karena dia secara sadar ngebangun jaringannya dengan baik. Jadi kalau saya ngelihat lebih baik ekosistemnya itu kecil tapi harmonis dibanding gede tapi nggak kepegang gitu. Bisnis kan cuma 4-5 unsur lah gitu ya. Jadi saran kami gitu. Nah, karena kadang-kadang gitu, kalau kenapa perlu berjejaring itu, kalau
cuma ngerti terus abis itu tahu kan stres ya, nggak tahu cara ngerjainnya gitu kan. Akhirnya jadi slow. Kalau ngerti tapi cepet-cepet nanti salah-salah. Kalau banyak informasi cepet-cepet kan banyak salah. Kalau ngerti tapi nggak luas wawasannya, kadang-kadang salah arah gitu. Jadi kayak paham tapi sebetulnya arahnya salah. Nah, ternyata syaratnya harus humble gitu ya. Jadi kayak ya harus humble kan. Bayangin kalau orang yang kita kasih beasiswa terus ngajar di tempat kita kan, padahal kan maunya kan dia terima kasih apa kita yang kerja keras. Tapi kalau ngebangun ekosistem nggak boleh kayak gitu. Jadi orang itu justru nggak apa-apa. Dia kan pinter buat ngajarin kita. Jadi harus humble, adaptif, visionary tadi ya. Cita-citanya panjang gitu ya. Kan lumayan ya nanti kalau misalnya dia kerja di bank itu bisa dapat kredit. Jadi bahkan nggak ikhlas pun udah bermanfaat, apalagi ikhlas. Nah, habis itu engagement harus sangat tinggi. Engagement bisa sesederhana apapun kok, ya kan? Waktu dia kampus dia magang di kita. Nah ini yang sering saya lihat ironis ya, kadang-kadang gini. Banyak dari kita kasih beasiswa, tapi bukan nggak mau, khawatir kalau dia tuh terlalu keren untuk kerja di perusahaan saya atau main ke perusahaan saya. Jadi kayak, nah itu menurut saya tuh kadang-kadang teman-teman tuh kebaikan gitu ya. Jadi sebaiknya yang kita kasih beasiswa itu tahu bahwa kita kasih beasiswa, terus kita sinergi lagi tuh. Jadi memang perlu confidence juga dalam bangun ekosistem. Walaupun aku bukan pengusaha besar, tapi kan aku pengusaha gitu. Jadi nggak boleh terlalu confidence juga, tapi nggak boleh terlalu nggak pede juga. Jadi balance. Jadi akhirnya kita jadi berteman. Nah, salah satunya juga budaya coach itu jadi penting karena kan coach itu kan bisa nge-level ya. Jadi kalau misalnya kita panjang ceritanya, yang penting aware tadi ya. Kan kita pernah muda. Jadi kalau kita ngobrol sama ekosistem yang anak muda, ya kita tinggal kembali ke masa kita waktu muda. Itu mungkin biar banyak diskusi gitu ya. Padahal waktunya udah banyak ya, kebanyakan ngomong kayaknya. Salah nih kayaknya kalau nggak disela Pak Salman. Oke, seperti itu kurang lebih. Bener nih kalau udah ngomong ekosistem tuh udah keluarnya tuh bahasnya virus, bakteri, badai, nggak ada yang terus apa? Karena eko kan kuncinya kan. Sistem kan biasa ya, sistem kerja. Eko tuh kan artinya hidup gitu. Jadi kalau ekosistem ya sistem yang hidup gitu. Terima kasih. Mari diskusi. Oke. Siapa yang merasa lingkungan sekitarnya di perusahaannya adalah ekosistem? Saya baru tanya ini. Boleh tulis di kolom chat. Siapa yang merasa lingkungan pekerjaan Anda saat ini sudah merupakan ekosistem? Wah, Aduh, alhamdulillah. Bang. Mas Adit ini timku. Ada Margaret. Aduh, happy. Saya. Kenal nggak sama kepala sekolah 2 km sekitar? Radius, ya. Ada sekolah nggak ya? Nggak ada. Oke. Radius 2 km. Wah, mantap. Ya, ekosistem itu ya. Oke, Coach Salman. Pertama, aku nggak pernah, baru kali ini saya ngedengar Coach Salman share begitu lancarnya gitu. Karena biasanya kita ini ya mungkin banyakkan ngobrol gitu ya. Coach Salman, enggak ya. Ya. Biasanya kita mungkin kalau ketemu banyakkan ngobrol ya. Banyakkan ngobrol, brainstorming, ngomongin ini dan itu gitu. Tapi hari ini saya amazed banget. Wah, luar biasa. Teman-teman, anyway, siapa yang belajar banyak sampai sejauh ini? Anda boleh kasih reaction. Oh, Kak Sanjaya. Sip, mantap. Happy. Dan saya suka banget sama filosofinya. Thank you. Oke. Coach Salman, kita akan ini ada beberapa pertanyaan sudahan. Bentar ya, aku cek tadi ada pertanyaan mana ya? Tadi pertanyaannya siapa yang tadi muncul ya? Pak Ian ya? Saya tadi kok hilang pertanyaan. Yang punya Mbak Rara yang ingat. Oh ini, Pak Bayu, sorry. Pak Bayu. Langsung ya, Coach. Ya. Ada pertanyaan. Apa hubungannya ekosistem dengan kegiatan sosial yang Bapak lakukan sejak dulu nih? Ya.
Jadi balik lagi tuh memang kan waktu ekosistem tuh kan natural gitu ya. Jadi selalu kalau ditanya gini, kenapa kok dari awal kecil Pak Subakat sama Bu Nur tuh beasiswa? Karena Pak Subakat itu anak pengusaha tapi habis itu turun. Nah bisa kembali lagi itu karena beasiswa. Jadi Pak Subakat selalu bilang kalau nggak ada beasiswa nggak tahu nih Bapak jadi apa gitu kan. Karena kan Bapak senangnya belajar. Jadi bukan tipe pengusaha yang natural gitu. Ibu juga sama gitu. Kalau ibu mungkin karena bapaknya sering ngasih beasiswa, jadi pengen meneruskan legacy papahnya gitu ya. Nah, jadi akhirnya tuh natural sih sebetulnya. Oke, kalau mau di zoom lagi ekosistem kantor, ekosistem di dalam diri juga kita konsisten nih gitu. Kalau kita memang ngerasa dunia pendidikan yang membawa kita ke sini ya kita aktifnya di situ. Kalau misalnya ngerasa paguyuban atau kita pernah dari satu pasar atau kita pernah dari satu kelompok paguyuban, kalau kita merasa itu kita harus connectin ke root kita. Nah, nanti baru kita bangun ekosistem baru dari sana. Gitu, karena balik lagi ya, untuk dapat trust itu ternyata nggak bisa lama. Saya pernah nyoba nih Kosamel, organisasi baik sama baik nih, itu nyatunya itu juga antara lama atau nggak mungkin karena nggak kenal. Jadi memang kayaknya kita itu diciptain beda-beda untuk itu. Nah itu balik lagi ya, kalau kita terkoneksi sama root kita jadi gampang gitu ya, ngomong tuh nyambung gitu ya, nyari karyawan, nyari apa, memang nggak bisa dipungkiri kok. Ibaratnya bahkan saya dengar perusahaan sekaliber Bluebird aja itu kan ribuan ya drivernya. Kalau nggak salah sumber drivernya itu juga cuma dari 4-5 desa dan kampung. Mereka udah ngerti kebaikannya Bluebird gitu. Coba kebayang kalau tiba-tiba kan unik ya kerja di Bluebird itu kan kontraknya. Bluebird itu baik banget kalau kita baik, tapi kalau kita nggak baik, nah gitu katanya disiplin banget gitu. Nah mungkin kalau dia merekrut driver di tempat yang beda, kebaikan yang sama tuh belum tentu berhasil. Nah, jadi jawabnya nggak langsung ya. Jadi kerja dengan ekosistem lebih natural. Nah, balik lagi apa kaitannya? Ibu senangnya riset formulasi, senangnya di pabrik, ngasih beasiswanya juga di farmasi gitu. Pak Subakat senangnya engineering ya, mungkin ngasih beasiswanya gitu. Jadi kita biasanya juga kaitkan bangun ekosistem tujuan, urgensinya apa? Saya sih sangat sarankan yang urgent itu talent. Nah, kita juga bisa gini, kita tumbuhkan bisnis kita di atas talent itu gitu. Kayak kemarin kita bikin coaching, terus dia bilang, udah deh, kalau aku ngerasa tertolong banget, nanti mama sama mama sama keluargaku aku paksa beli Wardah, alhamdulillah. Jadi syaratnya bangun ekosistem pura-pura nggak ngarepin gitu, padahal sih seneng juga. Nah, jadi digabungin gitu. Jadi akhirnya sejalan. Saya juga disclaimer ya, ngebangun ekosistem bisa luas banget. Kita bisa aja loh kayak ketarik-tarik kemana, pengen jadi orang lain, akhirnya nggak jadi diri sendiri. Terus terang banyak juga yang bilang, Mas Salman kok nggak ikut ini, nggak ikut ini, nggak ikut ini. Ya, itu saya nggak tumbuh di situ gitu, jadi nggak bisa dipaksain. Jadi kalau saya mau ke situ, saya perlu waktu, gitu ya. Oke, semoga terjawab Pak Bayu ya. Saya ngerasa jawabannya Coach Salman benar-benar kayak tadi ya, dibawa ke root-nya. Balik lagi, kalau kita dibesarkan dari dunia mana, jangan lupa sama asalnya, kan gitu ya. Betul. Dan Bapak Ibu, kalau Anda udah dengar, karena tadi ya, ternyata di Paragon itu banyak banget memberikan beasiswa, bukan ternyata sih, saya ngalamin sendiri gitu ya, betapa banyak orang dikirim untuk belajar sama Coach Salman. Saya terima WhatsApp-nya dari orang-orang, saya dapat beasiswa dari Coach Salman, saya dapat beasiswa dari Coach Salman. Ini bisnisnya dari mana gitu kan, duitnya dari mana gitu kan, katanya 2000 waktu pandemi katanya bisnis kosmetik juga turun karena orang nggak pakai eyeshadow, orang nggak pakai lipstick, orang minim pakai bedak gitu. Tapi ini kenapa beasiswanya makin banyak gitu ya. Jadi buat Anda yang ingin berpartisipasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tolong pakai Wardah dan KAF.
Tuh kan aku part of the ecosystem. Nah, itu kan ekosistem kan. Saya ekosistem. Halo, bayar Coach Amel endorser berapa coba? Dan ini ada yang menarik karena sebenarnya teman-teman, saya itu finally saya pakai Instagramnya Paragon nih, kalau Anda mau lihat paragon.id dan grow@paragon. Kalau tadi Anda dengar Coach Salman mungkin agak cepat dan segala macam, sebenarnya banyak wisdom dari Paragon bagaimana perusahaan ini ditumbuhkan. Anda bisa ikuti grow@paragon ya. Ya, siapa tahu kalau teman-teman di sini profesional, Anda kepingin masuk berkarya di perusahaan yang ekosistemnya bagus, Anda bisa berkarir di Paragon. Ya kan, why not gitu ya. Oke, kita masuk pertanyaan berikutnya, Coach Salman. Ini dari Mbak Rara. Mbak Rara ini keren juga dari Sono Kembang Catering. Ini cateringnya RI1 juga gitu ya. Saya nggak tahu, kayak Paragon pernah pakai Sono Kembang juga. Nanti bisa kolaborasi. Mbak Rara ini generasi ketiga, sama-sama family business ya. Yang pertama adalah bagaimana caranya bikin ekosistem yang bikin semua karyawan nyaman, sedangkan setiap orang kan berbeda-beda. Satu pertanyaan dulu kali ya. Oke, jadi kalau untuk ini karena saya senang tuh, walaupun dari Harvard dia bilang gini, kita harus paham bahwa Bu Rara, bahwa karyawan itu harus paham bahwa pasti yang namanya family business, selama masih ada family itu ikut nyawanya family. Ya, jadi kita tinggal membuka diri kita aja, kita passionnya di mana. Saya juga mungkin Bu Rara passionnya mungkin terkoneksi dengan supplier atau petani atau apa. Orang tuh pasti passionnya tuh beda-beda. Atau senang banget sekolah kuliner, menu-menu yang ini. Jadi nanti ekosistemnya tuh tergantung passion founders kalau menurut saya. Nah, dari passion founders itu kan udah dijalanin tuh, senang ngajar, senang berbagi. Nah, nanti karyawan dilibatin di situ. Itu kalau kami kan ngambil 4 pilar, jadi memang biasanya ada kebutuhan bisnis juga boleh. Jadi 4 pilarnya itu kan woman empowerment, penggerak ekonomi, terus nah kita fokusin nih, misalnya ekonomi diarahkan jadi partner gitu ya, atau jadi makeup artist. Terus pendidikan sesuai dengan bidang-bidang yang terus terang kami nggak semua gitu. Jadi kami utamakan bidang-bidang yang kami bisa bangun bareng. Ada gitu talentnya di kita. Jadi kalau Paragon jarang masuk agro sama kuliner ya karena kita nggak di sana. Nah terus habis itu padahal suka makan, kita ikut makan-makan. Terus pendidikan dan kesehatan. Kesehatan juga sebetulnya karena kosmetik ini kan setengah kesehatan setengah kecantikan. Gitu. Jadi sarannya gitu. Jadi biar muternya juga bagus. Kan katanya juga CSR-nya tuh di situ. Nah kalau ada sesuatu yang di luar itu juga bisa dikaitkan kayak misalnya mungkin kalau catering juga seneng kesenian gitu ya, mungkin bikin lagi eskul gitu ya, sehingga nanti kita kenal orang-orang yang cita rasanya bagus, bisa bagusin banyak hal kan. Jadi kaitin sama sehari-hari, jadi gampangnya gini, karena deket gitu, akhirnya manggil chef atau lomba masak atau apa tuh smooth gitu, bisa diintegrasikan dengan operasi sehari-hari. Oke, nah itu kayaknya nyambung juga tadi pertanyaannya ini ya, pertanyaannya Coach Boy tadi ya, untuk membentuk gimana caranya ekosistem inovatif yang sudah terbentuk di korporasi kita juga diakui bisa dilibatkan juga oleh ekosistem dunia. Ya ini saya kira baby step-nya atau first step-nya adalah TED Talk internal ya. Ya, mungkin yang bagus banget, tapi di dalam gitu Kak Samil kan. Jadi misalnya nggak dapet crowd-nya, tapi sangat intimate misalnya, sangat dekat. Ya. Misalnya CEO founder sama tim yang paling dekat bisa bercanda bareng-bareng gitu ya. Atau misalnya itu bisa disebut world class tuh kalau bisa apa CEO. Tapi ini tergantung budaya sekali lagi ya. Kalau misalnya budayanya humor, CEO-nya bisa di roasting sama office boy, kan lucu kan? Nah itu bisa dibilang world class tuh kalau kata saya.
Karena kan kalau Iya. Jepang itu kan bangga. Atau misalnya pekerja keras itu ternyata CEO-nya kalau satu hari di catering ikut masak bareng. Kalau culture-nya memang kerja keras ya. Maksudnya culture-nya hands on Hmm. gitu ya. Mhm. Nanti mungkin tesnya kalau emang itu tinggal diviralkan. Hmm. Kasih tes bahasa Inggris. Oke, oke. Saya kira ini kalau Coach Boy juga melihat forum-forum semacam ini kan sebenarnya juga create ekosistem ya. Yang Betul. mulainya mungkin dari beberapa orang. Saya nggak tahu siapa di sini yang rutin hadir. Tadi ada Pak Alam, ada Pak Ian. Ini kayak wajah-wajah yang saya lihat di setiap TED Talk gitu. Leader Talk itu selalu ada gitu. Dan siapa tahu justru Anda bisa membuat kecil-kecil. Cuman kadang Coach Salman, orang kadang-kadang nggak telaten ya. Ngerasa, aduh bikin sekali kok cuma 10 orang, 2 kali kok cuma 11 orang, Iya, 3 benar. kali kok cuma 15 orang. Baru kali ketiga dia bilang, oh ini nggak bisa nih gitu. Selesai nggak dilanjutin. Ya. Padahal justru sebenarnya movement itu kalau menurut saya perlu bayangin ya, Paragon yang segede ini dimulai oleh Bapak sama Ibu Subakat, Bu Nur sama Pak Subakat gitu. Itu kan benar kan? Dan dari tadi industri rumahan pula gitu. Dan saya yakin semuanya di sini juga beberapa di antara Anda bisnisnya dimulai dari satu orang. Sinergia dulu saya mulai dari satu orang, tapi ya itu ya. Tadi siang itu mungkin saya sempat waktu saya share acara ini sempat ngobrol sama Mbak Rara dikit. Waduh keren nih Paragon ya, family business yang berhasil. Terus saya balas Coach Salman, saya bilang gini, nggak apa-apa kalau keren hasilnya, kita mau ngikutin ini nggak, mau tahu nggak perjuangannya, susahnya kayak apa kan gitu kan. Kadang orang mau hasil kerennya tapi nggak mau kerjanya. Kebayang nggak Coach Amel? Papa itu kan seorang CEO ya, yang bukan cuma CEO, business development lagi kan. Nah, dari itu sampai agak besar itu, sampai ketemu selanya itu kira-kira 12 tahun kalau saya lihat tuh. Dari tahun 85 sampai 12, itu CEO loh, yang biasa bikin perusahaannya orang. Terus ibu bangun kerjasama sama toko-toko, terus bikin culture kerja keras di kantor gitu ya, sampai kerasa keluarga. Tapi dulu nggak ada manajer sampai 12 tahun. Padahal Bapak CEO loh. Berarti kan nggak ada celah gitu loh Pak Samil. Waktu itu. Bahkan saya kan masuknya elektro. Kelihatan kan pertanda-tanda. Jadi kayaknya nggak diduga juga bahwa saya tadi dikirain tuh pasti, oh mungkin kosmetik ya begini-begini aja, saya diminta bikin perusahaan yang engineering. Tapi ada tarikan, itu ya itu berkat yang 12 tahun kayak nggak kemana-mana itu kan pondasi buat 12 tahun berikutnya. Nah, waktu saya masuk juga sama, nggak ada harapan juga itu. 12 tahun terus bangun, habis itu loncat gitu. Jadi memang hal-hal kayak leadership, budaya itu abstrak gitu. Abstrak, tapi itu yang membuat kita tuh jadi ke kantor lagi itu sebenarnya itu bukan. Apalagi kalau pengusaha atau ini ya. Ini juga kalau orang kantoran datang-datang gini berarti ini jiwa-jiwanya bandel-bandel ini. Mungkin kerjaan bos nganti kerjaan ntar aku lagi sama teman-teman ini lagi asik. Ya. Apa leadership itu abstrak gitu ya. Abstrak tapi real menurut saya Coach Salman. Karena kalau teman-teman masih ingat slide kedua Coach Salman tadi yang pilar tadi ya, sebuah gedung. Ini kan kayak kalau kita bangun rumah atau gedung, ini ada Pak Widi juga kontraktor nih. Bangun pondasi itu kan makan waktu paling lama ya. Dan nggak kelihatan. Kita itu kalau nengok, ini kenapa nggak jadi-jadi ya? Bangunnya ke dalam. Baru setelah pondasinya jadi, ke atasnya itu cepet banget. Nah, masalahnya banyak yang membangun bisnisnya itu di atas tanah berpasir. Nggak karena nggak mau bangun pondasi, karena nggak kelihatan tadi, Coach Salman. Nggak kelihatan jadi CEO gitu loh. Iya. Kalau kelihatan berarti lagi nggak bangun pondasi. Iya. Ya. Oke, ini waktu kita jalan terus ternyata ya. Tapi boleh Coach Salman satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup nih. Kalau turnover karyawan tinggi, apakah artinya kita gagal membangun ekosistem nih, Coach?
Nah, ini hubungannya sama turnover nih. Kalau turnovernya dia malah dipercaya untuk posisi yang lebih tinggi, berarti keren. Ekosistem kita dipercaya sama orang lain. Institusi lain ya. Lain. Itu biasanya dipinjam nanti dibalikin. Nah, tapi kalau memang ada sesuatu mungkin ada miskom kali ya. Kalau saya lihat tuh itu kan ada terakhir founders mentality ya. Kadang-kadang orang nggak merasakan value kita karena kita terlalu sibuk kan, stres apa. Sebetulnya kita stres mau gajian tim nih atau pengen nyelamatin. Nah, enaknya ekosistem tuh gitu ya. Udah kita terus terang aja kalau kita stres gitu. Aku khawatir nih gitu kan. Yuk kita cari bareng-bareng. Kadang-kadang mereka malah mikir Pak Bos nih kalau stres nggak ngajak ngobrol, padahal aku pengen nolong, aku jadi bingung mau ngapain, kan bisa gitu kan. Nah memang selain pakai hati itu memang tadi ada rules of engagement gitu, kayak bebas untuk ngobrol gitu. Nah itu tanda-tanda. Makanya tadi kan ada indikasi-indikasi tuh, kayak kesetaraan, atasan bawahan, orang baru orang lama, yang nomor satu, nomor itu tuh memang perlu dibangun sih. Soalnya kalau misalnya pakai pangkat apa segala macam itu tuh lagi ngejar performance biasanya. Tapi kalau ekosistem tuh tadi yang guyup, makanya suka pakai kaos yang sama bareng, itu kan ngegampangin tuh. Habis itu kerja bareng gitu, terus tukeran posisi gitu ya. Kalau lagi nolong sekolah ya akhirnya mereka lihat kan, bosnya itu kok ngecat-ngecat juga gitu ya. Anaknya bandel juga, katanya berwibawa, ngatur anak nggak bisa gitu kan. Jadi biarkan orang ngelihat kita apa adanya. Nah akhirnya orang tuh jadi ngerasa, oke, memang jadi soalnya gini ya, memang saya atasan di kantor, tapi saya orang tua juga loh kayak kamu gitu ya. Terus apa saya atasan, papa saya juga kadang apa keluarga ada yang kurang sehat. Jadi kalau apa ya bahasa-bahasanya itu bikin orang kayak saling, kalau bahasa coaching kan saling refleks, saling terkonek gitu kan. Jadi tadi ya, apa sih yang menyatukan ekosistem itu tuh biasanya ya karena pada dasarnya ya kita orang juga gitu. Makanya kalau eko itu kan sisi-sisi natural, alami dan manusiawi itu dikedepankan. Nah, buat yang ragu gitu, kok kayaknya jadi nggak profesional, mungkin waktu shifting tuh akan ada yang kaget. Tadinya berwibawa cepat itu kalau ada satu buku tuh at least ada 20% yang akan kaget gitu. Nah, ada yang nggak berhasil bikin ekosistem karena dikirain kerja guyup lebih gampang daripada kerja profesional. Makanya kalau ada, saya senang tuh semua itu kan rata-rata Simon Sinek bilang kan gini, ada yang bilang bangun-bangun ekosistem ini soft skill. Tapi dia bilang itu there's nothing soft about that skill. Susah gitu sebetulnya. Mau marah nggak bisa marah gitu kan, ya wes gitu kan, aku juga pernah salah gitu ya kan, tanya dulu rasanya kamu sengaja enggak ya, terus kita mikir iyalah kalau nggak sengaja dimarahin ya gimana gitu kan, terus rasa-rasa kok ini jadi nggak ada softnya gitu, nahan gitu kan, terus ingat Emosi gitu ya. emosi. Iya, terus abis itu kalau harus tegas padahal kita lagi ketawa-ketawa juga harus tegas gitu-gitu kan, sebetulnya buat ngebangun ekosistemnya itu kan. Yes. Jadi Oke. Saya setuju banget. Dulu itu waktu saya masih di Semarang, ada satu sekolah. Kalau yang di Semarang, Anda kenal Yayasan Pendidikan Karangturi, itu direktur eksekutifnya itu bilang ke saya, Amel tahun ini dari Sinergia ada yang resign nggak gitu? Hah? Kenapa Pak? Nggak, kalau ada yang resign suruh ngelamar ke saya, karena kalau lulusannya Sinergia udah pasti bagus. Waduh, ya. Gitu ternyata. Dan tapi itu awareness yang menarik gitu ya buat saya, artinya in a way artinya Sinergia membawa satu kebaikan, dan ternyata Coach Salman punya satu pendapat yang sama. So Bapak Ibu itu mungkin bukan mungkin ya, satu value yang mungkin tidak Anda duga malam hari ini ternyata dibicarakan. Segala kebaikan ternyata menjadi satu kunci ya. Nah, ya kan, lulusan Sono Kembang banyak dicari catering lain. Berarti itu branding yang bagus. Itu luar biasa. Nanti yang lulusannya Sono Kembang yang dicari catering lain, dibikin testimoni aja. Kalau bisa malah perusahaan kompetitor yang narik lulusan kita dibikin testimoni gitu kan.
Nah, Oke. Coach Salman, sebelum kita tutup sesi ini, mungkin nanti di terakhir banget Coach Salman bisa kasih tips praktis ke kita untuk membangun ekosistem tadi. Saya mau share satu slide dulu ya. Permisi izin share satu slide. So, teman-teman semuanya, ini juga satu upaya dari kami untuk membangun satu ekosistem. Karena kami ingin di tahun 2022 ini ada satu feedback, satu evaluasi, satu mungkin masukan dari Anda agar kami nanti bisa memberikan servis yang lebih baik lagi dan mentransformasi lebih banyak orang lagi. Jadi di sini ada survei, Anda bisa klik linknya di kolom chat. Ada survei yang sebenarnya hanya cuma 5 menit, Bapak Ibu, teman-teman. Tujuannya tadi ya, biar semakin banyak orang bisa kami layani dan bertransformasi bersama Anda semua. Dan pastinya sebelumnya saya ucapin terima kasih buat Anda yang berkenan mengisi survei, dan kami akan berikan beberapa hadiah untuk Anda. Ada berbagai bonus yang nanti Anda akan dapatkan langsung di email Anda begitu Anda selesai mengisi surveinya. Jadi sekali lagi, thank you banget Pak Ian sudah mengisi survei. Jadi teman-teman sekali lagi yang hadir di sini, Anda boleh isi link surveinya. Nanti kami akan berikan beberapa hadiah sebagai ucapan terima kasih kami. Dan artinya dengan mengikuti survei, kami juga berterima kasih karena Anda berinisiatif untuk membangun transformasi lebih banyak orang di Indonesia. Ya. Yes, thank you banget. Oke. Nah, teman-teman sambil Anda mungkin mengisi survei atau setelah ini, dan Pak Widi terima kasih sekali. So, Coach Salman, boleh kasih tips nih, tips praktis, tips singkat, atau barangkali Coach Salman mau say something tentang 2022 ini, barangkali ada program Paragon yang kami bisa support sama-sama. Pertama, ya kalau ekosistem itu kan gini, kan kita ngadapin era yang sangat besar ya. Jadi kayak misalnya Shopee, Tokopedia, and the Gang, itu ada bukunya tuh, Big Four namanya. Lama-lama kan nggak semuanya gratis dan akhirnya mungkin margin kita berkurang atau apa. Jadi penting banget kita untuk saling terkoneksi satu sama lain, gitu ya, saling backup. Itu satu. Terus kedua, saya lupa tadi ya, kalau ini kan konteksnya bisnis. Kalau bisnis di luar negeri kan namanya company. Company itu kan teman. Corporation itu tubuh kan, corps. Habis itu satu lagi, 2 lah itu ya. Jadi mungkin di grup ini ada yang lebih mirip ke tangan gitu ya, ada yang mirip kaki, ada yang lebih mirip kepala. Jadi kalau kita bareng-bareng itu pasti lebih enak, lebih asik. Nah, itu yang pertama. Kedua, kalau yang pragmatik ini saya rasa juga pasti ada yang ngerasa kayak ini kan lama ya. Saya sering banget loh Coach Amel kayak Mas Salman, tapi berapa lama gitu kan, ya lama gitu kan. Jadi 12 tahun tadi 12 minimal. tahun. Tapi kalau yang mengalami ada yang dikorbankan. Tapi biasanya growth-nya itu bahkan kalau semua buku bisnis bilang kalau kita outlook-nya ekosistem itu agak lama dan berat di awal, tapi nanti bisnis performance kita malah 2 atau 3 kali lebih cepat. Tapi banyak banget yang dikorbanin, kayak misalnya tadinya kalau kita pakai ngomel-ngomel hasil minggu ini bisa 10, jadi cuma 9,5 atau 9. Tapi awet gitu, 9, 10, 11. Tapi kalau kita push 10 itu kan kayak orang olahraga tapi diperes gitu ya. Anggap aja ekosistem itu kan tabungan emosi satu sama lain. Nah, jadi memang harus dipupuk dan dikembangin terus. Nah, cuman kalau tadi ada saran pragmatik, ada yang bilang, kok kayaknya kalau nggak guyup, nggak ekosistem. Padahal ekosistem juga, ekosistem orang-orang yang nggak guyup. Jadi kan kok kita guyup, kan kita stres gitu. Ini juga mulai ada yang bilang, jangan dipertentangkan antara yang tadi lebih ke performance day to day bulanan, sama yang bangun ekosistem. Nah, ada yang bilang organisasinya harus 2 karakter tuh Pak Samuel. Jadi ada yang bilang ambidexter atau hybrid atau dual operating system gitu ya. Jadi dan yang satu yang penting saling ngerti kan, oh ya kamu bangun ekosistem hasilnya baru 3 tahun. Aku tuh ini. Jadi kalau bangun ekosistem tuh kayak nabung, manen, ya harus ada yang manen karena ini kan bisnis.
Kan kalau nanti yang performance bilang, nah itu baru saya cocok. Kalau kayak gitu kamu ke hutan aja. Kalau ini kan aku harus jualan. Jadi nanam tabur. Tapi memang menurut saya sih masuk akal ya. Kalau kebanyakan nanam nggak pernah manen ya hasilnya kok jadi kayaknya kelamaan. Nanti lama-lama jadi bumerang. Tapi kalau manen terus tapi nggak pernah nanam, nanti kerasanya itu 2 tahun dan menyakitkan biasanya kok sampai loh kok tiba-tiba buahnya sedikit gitu. Gitu. Jadi dan godaannya selalu di situ sih. Kelamaan keasikan nanam lupa manen atau keasikan manen lupa nanam. Jadi in between ya. Jadi harus di tengah gitu, jalan dua-duanya. Menanam dan menuai mesti balance. Iya. Kayaknya mungkin memang kita perlu bikin program seperti yang Bu Nina lakukan, Coach Salman. Itu para leader dikasih 1 pot tanaman, terus potnya ada namanya. Terus iya, jadi ketahuan banget siapa yang nggak ngerawat tanamannya itu pasti mati. Di kantor saya ke sana, ini lucu banget sih. Gitu. Seru-seru, tapi itu pembelajaran dengan sangat konkret tentang menanam dan menuai tadi, menanam dan memanen ya. So anyway, thank you banget Coach Salman udah mendampingi kita sejauh ini. Dan sekali lagi teman-teman, saya kira saya itu banyak share juga ke beberapa klien saya, Coach Salman, karena siapa yang nggak happy, terutama misalnya yang bisnisnya di bidang service, jasa, kemudian retail gitu ya. Karena saya itu banyak nemuin di klien saya retail, itu kalau SPG-nya itu kadang wanginya itu macam-macam. Hari ini bau melon, besoknya bau apel, besoknya lagi bau melati dan segala macam. Akhirnya saya saranin gini, udah deh kontak aja sama teman-teman Wardah gitu. Jadi satu toko itu nggak bau kayak sop buah gitu kan. Oh iya benar juga ya. Iya, terus ada yang pakai eyeshadow-nya pink, ada yang pakai hijau, ada yang pokoknya rainbow banget. Padahal itu satu toko. Mungkin Mbak Rara juga gitu ya, satu wedding gitu, yang servisnya juga warna-warni gitu. Jadi tenang aja teman-teman, kita percayakan sama timnya Wardah, mereka akan ngajarin tim kita grooming dengan cakep gitu. Jadi buat Anda bisa hubungin. Tadi ada pertanyaan juga tentang beasiswa di kolom chat. Teman-teman, saya kira ketika Anda juga mengontak teman-teman di paragon.id lewat Instagram tadi yang saya udah bagikan, mereka akan langsung merespon Anda. Jadi, do something, Anda boleh kontak, dan pastinya ketika kita melakukan sesuatu, ada hasil yang akan kita tuai juga nanti. Sekali lagi, Coach Salman, thank you banget udah ngedampingin kita malam hari ini. Semoga nggak bosen kalau nanti kita undang lagi ya. Anda yang mau kalau kita belajar lagi dari Coach Salman, kita lihat reaction-nya. Ya, ada Josephine mau. Ya, diundang lagi. Mau. Boleh. Nanti kita bikin forum yang belajarnya lebih dalam ya. Kurang lama, lanjut. Waduh. Oke, Coach Salman, thank you banget malam hari ini. Kita ketemu di Jakarta kan ya? Ya. Iya, kira-kira seminggu lagi ketemu di Jakarta. Thank you banget, salam buat Teh Dini, salam buat keluarga. Thank you semua. Teman-teman, thank you banget. Kita pakai foto nggak ya? Oh ya, boleh. Kalau mau foto Bu, ya, saya boleh kalau foto. Ya, boleh. Teman-teman open cam sebentar. Silakan. Biar nanti punya cerita. Mungkin kalau ada yang mau ngundang Coach Salman untuk in-house training di company-nya juga boleh sih. Nanti bisa lewat saya. Oke, sip. Oh, ya, Paragon. Ini saking terinternalisasi kita ya sama Paragon. Boleh. Oke, ayo. Kita foto ya. Ya, oke. Saya hitung ya teman-teman ya. Sebentar, saya siapin. Udah siap semua, ready? Sip. Oke. Sebentar, saya kalian review ya. 1, 2, 3. Maaf, jangan ada yang ngecat dulu ya, Bapak Ibu. Ini muncul chat-chatnya. 1, 2, 3. Oke, thank you.
Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah menjadi bagian di ekosistemnya Leaderstock bersama Sinergia. Semoga Anda bisa membuat ekosistem-ekosistem lain di lingkungan sekitar Anda. Kita akan ketemu di Leaderstock bulan Februari nanti ya. Sampai jumpa dan selamat istirahat semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih Bu Amel. Terima kasih Dirgo. Ayo bikin. Thank you, Coach. Ada Thank you Yanuar, semuanya. Surya, saya Mas. Bu Nina, Pak Hengki, thank you. Bu Nina, Pak Hengki harusnya ada meeting kan malam ini sampai di cancel loh Coach Salman. Iya. Ini ada Pak Widi nih. Pak Widi ini kontraktor keren. Tadi Coach Salman bilang tentang gotong royong. Tema rakernya Pak Widi nih Coach Salman. Bayangin ya. Holopis kuntul baris. Aduh. Siapa tahu butuh kontraktor. Thank you Pak Widi. Pak Toto. Waduh Jen. Iya. Lagi mau ikut belajar. Dia ikut belajar. Anaknya Pak Toto ikut belajar juga. Ciara punya Jen tuh. Thank you Coach Salman. Terima kasih Coach Salman. Seru ternyata. Habis ini itu Marcel udah ngechat di grup 12 tahun Bu gitu kan. 12 tahun. Kamu ini tahun keberapa Sel? Tahun ke-11. Ah ya, 1 tahun lagi lulus Coach. Teman-temannya di Aduh. Makasih ya. Thank you. Terima kasih Coach Salman. Thank you. Ketemu ya. Makasih kenal Jen, mau kenalan. Ini Coach Salman. Ini Coach Amel tuh. Udah. Dadah, bilang makasih. Makasih. Salam Teh Dini ya. Ya, iya. Nuhun. Nuhun. Thank you. Izin pamit lagi. Yuk. Bye. Bapak Ibu, terima kasih. Bye. Makasih.